Nama saya Cindy dengan NIM 19106111025 dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Saya membuat video ini dalam rangka memenuhi nilai ujian tengah semester dari mata kuliah Hukum Internasional kelas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional yang pertama ada negara. Negara adalah subjek hukum yang paling utama dan terpenting yang memiliki kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional. Berdasarkan Konvensi Montevideo tahun 1933, sebuah negara memiliki syarat. Yang pertama, memiliki wilayah. Yang kedua, memiliki masyarakat yang tetap. Yang ketiga, memiliki pemerintahan. Yang keempat, memiliki kemampuan dalam melakukan hubungan internasional dengan negara lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa negara adalah subjek hukum internasional dalam arti klasik yang telah ada sejak lahirnya hukum internasional. Bahkan, masih banyak yang beranggapan bahwa hukum internasional adalah Tahta Suci atau Vatikan adalah salah satu contoh dari subjek hukum internasional yang telah ada sejak dahulu di samping negara. Hal ini merupakan peninggalan sejarah sejak dahulu ketika Paus bukan hanya seorang kepala gereja Roma tetapi memiliki kekuasaan duniawi. Hingga saat ini Tahta Suci memiliki banyak perwakilan diplomatik yang tersebar di berbagai ibu kota, di antaranya adalah Jakarta, yang terpenting memiliki kedudukan sejajar dengan perwakilan diplomatiknya. Tahta Suci adalah subjek hukum dalam arti penuh dan memiliki kedudukan sejajar di samping negara. Hal ini terutama terjadi setelah negara Italia dan Tahta Suci melakukan perjanjian pada tanggal 11 Februari 1929 dengan mengembalikan sebidang tanah di Roma kepada Vatikan atau Tahta Suci dan didirikannya negara Vatikan yang dibentuk dan diakui. Subjek hukum internasional yang ketiga adalah Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional yang berkedudukan di Jenewa memiliki tempat tersendiri atau unik di dalam sejarah hukum internasional. Boleh dikatakan bahwa organisasi ini sebagai subjek hukum dengan ruang lingkup yang terbatas yang lahir karena sejarah dan kedudukannya diperkuat dalam perjanjian dan konvensi-konvensi internasional. Sekarang, Palang Merah Internasional secara umum diakui sebagai organisasi internasional walaupun berkedudukan sebagai subjek hukum internasional dengan ruang lingkup yang terbatas. Terima kasih. Subjek hukum internasional yang keempat adalah organisasi internasional. Kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional sudah tidak dapat diragukan lagi, walaupun pada mulanya belum ada kepastian mengenai hal ini. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan organisasi internasional sejenisnya memiliki hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi internasional yang merupakan semacam anggaran dasar. Berdasar kenyataan bahwa organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional
Setidak-tidaknya, menurut hukum internasional khusus bersumber pada konvensi internasional. Yang menjadi persoalan pada waktu itu ialah untuk menegaskan PBB dan organisasi internasional lainnya sebagai suatu subjek hukum menurut hukum internasional. Berhubungan dengan peristiwa tersebut, penting adanya peran advisory opinion yang diberikan oleh Mahkamah Internasional atau International Court of Justice atas kasus yang bernama Reparation of Injuries. Terima kasih. Subjek hukum internasional yang kelima yaitu individu. Memiliki sifat terbatas, yaitu sebatas pada dimungkinkannya individu dituntut di depan pengadilan internasional untuk bertanggung jawab atas namanya sendiri terhadap kejahatan internasional yang mereka lakukan. Dalam perkembangannya, masih terbatas pada hal tertentu, seperti amanah ICSID tahun 1965, hanya dalam masalah dagang yang khususnya masalah penanaman modal asing. Sebagai contoh, para penjahat Bosnia berhadapan di muka pengadilan internasional untuk bertanggung jawab atas kejahatan perang yang mereka lakukan. Subjek hukum internasional yang keenam yaitu Organisasi Pembebasan Bangsa atau National Liberation Organization adalah subjek hukum internasional yang bersifat terbatas karena untuk diakui sebagai subjek hukum internasional memerlukan pengakuan dari subjek hukum internasional lainnya, terutama negara. Tidak ada kriteria khusus mengenai hal ini, sepanjang diakui dan dianggap sebagai subjek hukum internasional. Contoh dari Organisasi Pembebasan Bangsa atau National Liberation Organization yaitu Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO. Subjek hukum internasional yang ketujuh ialah Multinational Corporation. Multinational Corporation adalah subjek hukum internasional yang bersifat terbatas karena untuk diakui sebagai subjek hukum internasional, multinational corporation dalam perkembangannya harus berhadapan dengan negara tertentu untuk menyelesaikan sengketa internasional atau kasus lain. Biasanya, multinational corporation berhadapan dengan negara tertentu untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan sengketa investasi dan berkaitan dengan kebijakan dalam negeri yang dapat memberikan dampak negatif kepada multinational corporation tersebut. Kapasitas internasional dari sebuah multinational corporation bergantung pada hubungan internasional yang terjadi dengan subjek hukum internasional lainnya dan diatur serta tidak bertentangan dengan norma hukum internasional. Sebagai contoh, sengketa investasi berdasar ketentuan yang terdapat dalam International Convention Settlement Investment Dispute yang seringkali menghadapkan negara dan multinational corporation sebagai pihak yang bersengketa. Cukup sekian materi dari saya hari ini. Apabila terdapat kesalahan dalam penuturan kata-kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. See you next vlog.